Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam pemeliharaan-Mu kepada kami. Dan kami berdoa supaya anugerah Tuhan yang limpah itu yang terus dihadirkan dalam hidup kami boleh isi aktivitas hidup kami di dalamnya yang berkenan dan membangun hidup orang lain dan berkenan untuk memuliakan Tuhan di dalamnya. Kami mohon anugerah Tuhan itu juga yang diberikan kepada kami tiap-tiap hari menyanggup kami untuk menjalankan visi yang Tuhan emban dalam hidup kami. Kami mohon kemurahan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Biarlah hati kami boleh diteduhkan di dalam kemurahan-Mu semata. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca ayat 9 pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai ayat 21. Saya akan panjang lebar nanti di dalam ayat 15 karena itu yang menjadi inti pokok tema kita, Saudara. Bagaimana hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Mari kita baca pertanggapan yang ganjil, saya bacakan yang genap, Saudara, demikian seterusnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita kami dari Kristus, supaya kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, lalu kami berusaha meyakinkan orang bahwa Allah. Hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian dari pertimbangan kami. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kami. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kemarin kita sedikit membahas juga dalam bagian ini, ya, sampai ke dalam ayat 12. Maka sekarang kita akan melihat ayat 13 sampai 18. Kami memiliki keyakinan iman, itu yang ditekankan oleh Paulus. Ada istilah yang dipakai di sini, Saudara, yaitu istilah roh iman. Itu artinya sikap atau pandangan iman. Jadi Paulus tidak sedang berbicara tentang karunia iman, Saudara. Ya, kalau karunia iman itu tiap-tiap orang bisa beda-beda. Misalnya begini, di dalam camp kita kekurangan dana, ada seseorang yang betul di dalam pergumulan dan mendoakan dengan baik. Dia sangat yakin Tuhan akan mencukupkan. Ada orang yang tidak bisa punya keyakinan itu. Itu karunia iman yang dimiliki. Ya. Jadi orang yang tidak punya keyakinan itu dia tidak berdosa, Saudara. Ya.
Dia tidak khawatir, ya. Tetapi dia tidak bisa punya keyakinan seperti yang lain. Ya. Itu karunia iman yang dimaksudkan. Paulus sedang tidak berbicara itu, saudara. Tetapi Paulus berbicara prinsip dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang sudah percaya, ya, kepada Kristus. Yang mengatakan bahwa di sini kita harus punya sikap atau pandangan iman. Ya. Jadi kita lihat sikap iman yang seharusnya menjadi milik setiap orang percaya itu menjadi tekanan yang begitu kuat, ya, di dalam seluruh hidup Paulus, saudara, ya, dan seluruh pemberitaannya kalau kita lihat di dalam konteksnya, ya. Nah, kita melihat bahwa dia melihat dirinya identik dengan orang percaya yang menulis dalam Mazmur 116 ayat 10 dikatakan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Jadi Paulus mengutip atau Paulus juga mengidentikan dirinya seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Jadi seorang saksi yang benar bagi Allah itu akan hidup dengan iman. Itu seorang saksi yang benar, ya. Dan iman itu berasal dari firman Allah, dikatakan oleh Roma 10 ayat 17. Itu bukan timbul dengan sendirinya. Itu sangat terkait dengan respon firman Tuhan. Jadi tidak ada orang yang menutup mulut orang percaya seperti orang yang tidak percaya. Tidak ada. Ya. Satu pertanyaan yang perlu diajukan, mengapa Paulus dapat punya keyakinan yang sedemikian hebatnya? Ia tidak takut hidup atau mati. Baru saja dia mendaftarkan beberapa ujian yang dialami dalam hidup dan pelayanannya dengan seluruh penderitaan yang nyaris merenggut nyawa dia. Dan sekarang dia menegaskan bahwa imannya memberi kemenangan atas semua pergumulan-pergumulan yang begitu berat yang mengancam nyawanya. Jadi satu pengalaman perjumpaan dengan Kristus awalnya itu terus dibawa ke dalam kedalaman perjumpaan itu, menjadikan dia memiliki kekokohan iman untuk dia bisa bergumul dan berjuang melewati seluruh kesulitan itu. Dan pada waktu dia melewati semuanya itu, dia sekarang membagikan hidup yang berkemenangan. Dia katakan hidup yang berkemenangan bukan karena kemampuan dia bisa melewati itu, bukan karena pengalaman dia bisa melewati itu, tetapi iman itulah yang terus mengiring dia. Jadi di dalam seluruh penderitaan dan pengalaman-pengalaman yang tidak menguntungkan dirinya, Paulus melihat itu di dalam perspektif pengharapan di dalam Kristus. Karena kemenangan Golgota menjadi bagian dia melihat dengan jelas. Saudara, inilah yang memberikan jaminan yang begitu jelas di dalam militansi kehidupan Paulus sebagai seorang rasul. Perspektif inilah yang harus dibangun di dalam banyak kehidupan orang percaya, saudara. Kenapa? Bukankah serangan-serangan itu hadir di tengah-tengah kita sedang menghadapi, ya, titik-titik kritis dalam hidup kita, benar nggak? Iblis menyerang kita di tengah-tengah Tuhan sedang menguji kita. Tuhan menguji lewat kesulitan itu, di saat yang sama, di timing yang sama, iblis bisa masuk, menggunakan itu di tekanan yang double. Itu yang terjadi dalam kasus Ayub, bukan? Tuhan mengizinkan dia untuk masuk ke dalam satu kondisi semacam itu. Tetapi iblis menggunakan kesempatan jauh lebih untuk menekan Ayub. Saudara, kalau orang tidak berdasarkan penglihatan iman di dalam seluruh proses kehidupan mengikut Tuhan, dalam komitmen-komitmen hidupnya, di dalam belajar kesetiaan kepada Tuhan, saya pikir tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Kecuali orang itu di dalam kepura-puraan. Tetapi toh pada akhirnya dia akan tumbang. Waktu yang akan menguji dia. Orang bisa menyembunyikan di hadapan orang lain dalam kurun waktu tertentu, tapi cepat atau lambat itu akan dibongkar karena kefasikan tidak akan pernah ditoleransi oleh Tuhan. Jadi sangat penting. Jadi kita harus sangat terbuka, harus sangat jujur terhadap diri kita sendiri di hadapan Tuhan dan mempersilahkan Roh Kudus memproses hidup kita lewat perjumpaan setiap hari yang melahirkan kekokohan iman. Pada waktu badai itu datang akan teruji kekokohan daripada bangunan iman kita. Mari kita lihat di dalam ayat 14. Dia yakin pada akhirnya dia akan mengalami kemenangan. Perhatikan ayat 14. Jika Yesus Kristus telah mengalahkan kematian, yaitu musuh terakhirnya,
Mengapa kita takut hal yang lain? Yang paling ditakuti oleh manusia kan kematian, benar nggak? Maka itu orang diperjuangkan. Saudara, mari kita lihat lebih jauh dalam terang firman Tuhan ini. Manusia melakukan segala cara, saudara, untuk memahami makna kematian dan mempersiapkan kematian. Namun dunia tidak memiliki jawaban. Nggak punya jawaban apapun juga dari dunia ini. Saya bersyukur di dalam beberapa minggu ini keluar masuk rumah sakit, jadi saya sangat memahami wajah-wajah yang jauh daripada pengharapan itu. Dan punya kerinduan untuk berbincang, berdiskusi, menceritakan tentang pengharapan yang sejati. Itu langsung mengingatkan saya pada waktu saya remaja dulu, sobohnya kata orang Jawa Timuran, ya, kerjaannya tiap hari, kunjungan tiap hari itu hanya rumah sakit. Dulu di Bubutan tuh ada rumah sakit Mati Santoso, ya kan? Ini orang GPIB pasti tahu ya. Karena itu rumah sakit patungan GPIB, GKI dan sebagainya. Ya, tadi saudara nyanyi-nyanyi itu kan suasana GPIB semua. Jadi sejak awal sudah ketahuan kira-kira, oh ini orang sudah tempo dulu, GPIB lagi. Itu tempat di mana saya selalu pergi, saudara. Dan di situ keliling. Kadang sendiri, kadang ngajak teman, ya, vokal grup, nyanyi-nyanyi saja menghibur mereka, ya, sambil bagi traktat. Sekarang kebiasaan membagi traktat hampir tidak pernah ada, benar nggak? Dulu setiap hari itu di kantong saya penuh traktat, saudara. Jadi bagiin. Dan kalau ada kesempatan-kesempatan interaksi lebih jauh, berikan buku, ya. Dan sampai membawa orang itu untuk berani mengambil keputusan menerima Kristus. Sesuatu hal yang kita lihat, bagaimana orang-orang sudah di dalam kondisi yang sangat kritis semacam itu. Dia mungkin tidak koma, tetapi tidak ada harapan. Kan ada yang begitu, benar nggak? Dokter sudah mengatakan, itu saat-saat yang sangat penting, saudara. Karena itu suatu pergumulan yang sangat berat. Nggak usah divonis mati lah, divonis kena cancer aja udah stresnya minta ampun, bener nggak? Waduh, langsung bingung, buka ini buka itu, catatan ini catatan itu, ya, browsing di internet, cari informasi, obat apa saja bisa dikonsumsi semua, sehingga tubuhnya ini kayak apotek hidup kira-kira, ya. Terus saudara, jadi ketakutan membayang hidupnya. Saudara perhatikan bagaimana hidup ini, ya, banyak orang mempertanyakan kematian, orang meminta untuk ada solusi jawaban yang tepat untuk hidupnya. Dunia ini tidak memberikan jawaban apapun. Maka itu banyak orang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Namun mereka juga, saudara, tidak dapat benar-benar siap untuk hidup. Sangat dilematis. Berita sukacita dari gereja, saudara, dari orang percaya, mula-mula adalah kemenangan Kristus atas kematian. Itu berita yang sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Berita yang memberikan pengharapan yang utuh di tengah-tengah dunia yang tidak bisa memberikan pengharapan apapun. Itu gereja mula-mula sangat giat dan semangat memberitakan kebenaran ini. Di dalam proses waktu yang sangat panjang, saudara, ratusan tahun kita bisa lihat di sini. Berita ini menjadi berita yang makin sulit kita dengar. Makin jauh daripada berita gereja. Padahal berita ini adalah berita yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Paulus tidak mau kehilangan berita ini kepada dunianya, karena dunianya sedang menantikan berita yang begitu agungnya, berita yang memberikan pengharapan ini. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini berita kemenangan untuk orang bisa melewati, memasuki kehidupan yang sangat real tentang kematian itu. Tetapi ada satu kebangkitan dalam pengharapan yang pasti. Paulus melihat bahwa sebenarnya itu ada satu reuni besar yang akan tercipta di dalam pengharapan itu. Dirinya dengan Allah dan
Berita ini yang akan menjadi berita yang luar biasa. Ada reuni dengan Allah sedemikian rupa. Jadi kematian itu cuma sesaat saja. Maka di dalam kitab Tesalonika kan disebut berpulang. Tidur, itu istilah-istilah untuk kita orang-orang percaya. Bukan sesuatu yang terputus, yang tidak ada lagi relasinya. Ya, bukan semacam itu, saudara. Memang kematian adalah pemisahan yang tak terseberangi dikatakan di sini, ya. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada jaminan umatnya akan bersatu kembali di hadiratnya. Itu diungkapkan oleh Paulus juga untuk menghibur orang-orang di Tesalonika di dalam pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Dengan sangat kuat ada pengharapan. Ya. Yang berikutnya saudara kita lihat di sini di dalam ayat 15. Dia yakin Allah akan dimuliakan. Saudara, ayat ini sebenarnya paralel dengan Roma pasal 8 ayat 28 yang memberikan jaminan bahwa penderitaan kita tidak akan sia-sia. Allah menggunakan penderitaan untuk mendatangkan kebaikan dan juga untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Itu maksudnya, saudara. Bagaimana Allah dimuliakan ketika dia mengalami penderitaan? Dengan memberikan kepada kita kasih karunia yang sangat-sangat limpah, ya, yang kita perlukan untuk mempertahankan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang semakin sulit. Bukan sulit, tapi semakin sulit. Itu menunjukkan apa? Tingkat kesulitan. Tetapi di situ dikatakan karunia Allah yang limpah itu, saudara. Kenapa dikatakan karunia Allah limpah? Itu untuk membackup kita menghadapi kondisi yang terus akan sulit. Kesulitannya makin meningkat. Jadi segala sesuatu yang dimulai didasarkan kepada kasih karunia Allah, maka akan berending kepada kemuliaan Allah. Tetapi siapa yang memulai di dalam keakuan dirinya, kemuliaan dirinya, maka membawa kepada kehancuran dirinya. Bukankah Amsal mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran? Sabta Perkanta sedang mendiskusikan yang di Surabaya. Satu buku yang sangat baik, saudara bisa beli di sana. Menata dunia pribadi. Ini orang tua harus baca dan serahkan kepada anaknya yang sudah beranjak remaja sebelum terlambat. Buku itu sangat baik. Ya, bagaimana pengelolaan hidup yang sangat efektif. Ya, bagaimana penataan diri sampai menuju kepada goal-goal Tuhan di dalam hidup. Sehingga kita mengisi seluruh aktivitas hidup kita di dalam perspektif kebenaran itu. Jadi ini satu buku yang sangat memberikan inspirasi, ya, bagaimana pengelolaan hidup yang benar. Apalagi anak-anak yang sudah mulai SMP, SMA sudah harus baca buku itu. Itu menjadi buku wajib. Itu buku ditulis tahun 84, baru saja diterjemahkan oleh Pak Paul Hidayat. Itu buku yang banyak memberikan insight kepada saya pada waktu saya di bangku kuliah. Buku tersebut, ya. Jadi di akhir kuliah itu, untung saya dikasih buku itu, ya, oleh seorang rekan dokter, ya. Dan waktu itu tidak ada terjemahannya, saudara, ya. Dan satu saat beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan orang lain, saya dikasih buku yang sama. Saya ada 2 buku itu. Sempat saya serahkan kepada salah seorang staf untuk dia baca buku tersebut. Buku yang banyak memberikan inspirasi. Ya, saudara harus baca buku itu. Bagaimana kita mengisi hidup ini di dalam dan ke arah tujuan-tujuan Tuhan. Ya, maka dipakai istilah di situ menata dunia, ya, pribadi. Dorongan-dorongan kita mengerjakan sesuatu belum tentu itu yang Tuhan mau. Dan dorongan itu harus masuk ke dalam proses pengkudusan Tuhan, baru kita bisa menangkap tujuan-tujuan Tuhan di dalam. Ada dorongan-dorongan sesaat, euforia kemanusiaan kita, sehingga kita mengerjakannya berdasarkan dorongan itu, tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Itu yang seringkali terjadi di dalam gerak kita. Kita segera karena disituasikan, tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Saya harap buku itu juga saudara miliki. Saudara, mari kita lihat di dalam pasal 5 ayat 15 dan dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dikatakan di sini. Tetapi bagi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Perhatikan saudara kalimat, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ini kalimat penegasan yang sangat kuat. Ayat ini ditulis untuk menjelaskan lebih jauh tentang alasan tindakan Paulus. Apa alasan tindakan Paulus di dalam hal ini? Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak hidup untuk mengumpulkan kekayaan, atau untuk menikmati kesenangan, atau untuk mendapatkan reputasi. Bukan itu, ya. Dia hidup dengan penuh penyangkalan diri. Dia hidup dengan bekerja keras, dikatakan di situ, saudara. Dan dia menyatakan alasannya mengapa dia melakukan semuanya itu, karena dia memiliki tujuan yang besar, yaitu menjaga mereka yang ditebus melalui kematian penebusnya. Karena itu bagi sang juru selamat yang telah mati untuk semua orang, Paulus mempersembahkan bakat dan waktunya dan berusaha dengan segala cara untuk menyatakan kemuliaannya. Itu cara yang dipakai oleh Paulus. Dia dapat mengisi kehidupan dia, fokusnya untuk kepentingan salib. Maka orang-orang yang sudah mengalami penebusan lewat salib itu, bagaimana caranya Paulus supaya orang itu punya konsistensi ke arah salib? Paulus punya tanggung jawab untuk menjaga iman orang ini dengan pemeliharaan firman Tuhan yang terus-menerus hadir di dalam diri mereka. Dan itu yang menjadi concern Paulus. Dan ini menjadi alasan Paulus, karena Kristus telah mati untuk semua orang. Maka mereka yang sudah mengalami penebusan Kristus sudah sepantasnya dijaga arahnya mereka supaya tidak bergeser fokusnya. Saudara, untuk mengerjakan semuanya ini, Paulus harus menghadapi berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Di dalam 2 Korintus pasal 4 kemarin, bagian tuduhan kepada dia bahwa seolah-olah dia mencari reputasi, popularitas, bla 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 bla. Dia berusaha menjelaskan. Kemarin panjang lebar kita bisa melihat penjelasan itu. Dia tidak ingin mencari nama, dan dia tidak ingin membesarkan namanya. Hanya kepentingan salib yang menjadi bagian hidup dia. Perhatikan berikutnya, supaya mereka yang hidup, ya, seorang Kristen sejati hidup bagi Allah karena kematian sang penebus oleh karena kasih. Jadi orang berdosa mati dalam dosa, sedangkan orang Kristen memiliki hidup dan memiliki roh atau jiwa yang dilayakkan. Allah hadir dikatakan dalam hidupnya. Sudah menyadari pentingnya kehidupan beribadah, mengalami keabadian, ya. Sedemikian ajaibnya. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat memberikan kekuatan. Ini energi ilahi yang dihadirkan di dalam dirinya. Mereka bertindak dan merasa seolah-olah hal ini memiliki eksistensi yang nyata. Seolah-olah mereka harus memberikan pengaruh yang konstan terhadap hati dan kehidupan. Paulus yang mengatakan bagaimana ini menjadi satu tujuan yang terus terjaga, terpelihara, dikatakan supaya mereka yang hidup itu, jadi tadi itu menceritakan soal matinya, tapi Kristus menebusnya. Hidup itu, Paulus melanjutkan nanti, mereka yang hidup secara spiritual tidak diragukan lagi. Berarti menyiratkan bahwa manusia hidup dan memiliki roh atau jiwa yang dilayakkan. Allah hadir di dalam dirinya, yang dikatakan kemarin bencana itu. Tetapi ada yang lebih dalam dan mendasar, ya. Tanpanya mereka tidak eksis, tidak ada, yaitu iman. Ini adalah akar. Banyak orang berkomentar tentang buah pelayanan. Hidup Kristen hanya dampak, bukan penyebab. Akarnya bagaimana orang itu memiliki iman yang terus menerus bertumbuh di dalam, ya. Itu dampak saja, ya. Paulus membuat satu perbedaan antara mereka semua, ya, yang untuk Kristus telah mati dan mereka yang benar-benar hidup, ya. Tidak semua. Perhatikan di sini, ya. Hal ini menunjukkan ada banyak orang yang untuknya Kristus telah mati tidak hidup untuk Tuhan. Jadi menyadari bahwa dirinya betul-betul sudah ditebus oleh Kristus, tetapi dia tidak berani mempertaruhkan hidupnya untuk Kristus. Ini sesuatu hal yang sangat kontradiktif, keputusan hidup semacam ini.
Kalau dia menyadari bahwa dirinya itu dulu binasa, tidak bernilai, sekarang menjadi bernilai karena adanya Injil di dalam hidupnya. Seharusnya dia hidup untuk kepentingan Injil ini, karena ini yang memberikan nilai. Tetapi banyak orang justru ingin hidup di dalam konteks kebinasaannya, yang memiliki perspektif sementara. Ini memiliki perspektif kekekalan abadi. Dan ini yang seringkali menjebak kehidupan kekristenan. Ya Kristen sih Kristen, PA sih PA, tetapi dituntut untuk hidup untuk Tuhan. Banyak orang mau jadi anak-anak Tuhan. Banyak orang mau jadi murid Kristus. Kalau ditantang untuk hal itu mereka pasti mau. Tapi pada waktu mereka ditantang untuk hidup lagi Kristus, tunggu dulu. Ketuhanan Kristus itu banyak orang tidak mau tempatkan yang paling tinggi, karena di situ membutuhkan harga yang paling mahal dan paling besar dalam hidup kita. Kita kan kalau cari tempat retreat kan paling murah, tempatnya enak, makannya banyak, kira-kira gitu. Iya kan? Ya bikin sendiri. Saudara perhatikan, di dalam konteks kita mau hidup untuk Kristus, membutuhkan penyangkalan diri yang begitu rupa. Itu yang dialami oleh Paulus. Ini sesuatu PR besar dalam hidup orang-orang percaya. Perhatikan kalimat berikutnya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Seharusnya kita tidak mencari kemudahan dan kesenangan bagi diri kita. Perhatikan, tidak berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Tidak demikian. Tetapi kita menjadikan hidup kita berpusat kepada Tuhan. Dan tujuan hidup kita adalah memberitakan kemuliaan Kristus. Jadi prinsip hidup semacam ini adalah prinsip yang penting di dalam kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Ini prinsip kehidupan yang Kristiani, saudara. Orang ini mengembalikan hak-hak yang milik Tuhan melalui hidupnya. Kita ini semacam ingin memiliki hak untuk kehidupan kita saja. Padahal kita sudah kehilangan hak pada waktu terjadi penebusan salib dalam hidup kita. Nggak ada hak lagi dalam diri kita. Dulu kita nggak berarti binasa kok. Sekarang diambil alih, diselamatkan. Maka itu otoritas semua ada di dalam diri Allah. Maka seharusnya kita mengembalikan itu untuk Dia. Baik waktu kita, tenaga kita, masa depan kita, semua Dia yang menjamin. Dan itu harus dikembalikan kepada Dia. Sesuatu hal yang sangat penting. Paulus bukan ingin mengabaikan tanggung jawab pribadi, bukan. Tetapi Paulus mengembalikan prinsip hidup yang berotoritas itu. Siapa? Bukan diri kita lagi. Dan Paulus mengembalikannya kepada tujuan-tujuan yang Tuhan kehendaki, saudara. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kita ditebus bukan tujuan supaya kita melayani diri kita sendiri, membesarkan diri kita sendiri, supaya kita menikmati penebusan untuk kepentingan kita sendiri. Bukan itu tujuan penebusan. Ya, kita salah memahami, saudara, hal yang semacam itu. Mari kita perhatikan, ada beberapa karakteristik mereka yang hidup untuk diri sendiri. Yang pertama, ketika orang mencari kesenangan, keuntungan atau reputasi sebagai prinsip pengendali kehidupan mereka. Ini orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Perhatikan dengan cermat hal-hal ini. Ketika orang mencari kesenangan, keuntungan atau reputasi sebagai prinsip pengendali kehidupan mereka. Kalau ini yang mengendalikan hidup, sebenarnya engkau hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka merampas hak orang lain dan mengorbankan kepentingan orang lain demi mengamankan diri dan tujuan mereka sendiri. Nggak sampai tidak bisa punya keprihatinan terhadap orang lain. Itu sesuatu hal yang berbahaya. Ya. Yang ketiga, ketika mereka mengabaikan kebutuhan orang lain dan menutup telinga terhadap semua permintaan pertolongan yang membutuhkan uluran tangan, tidak menyediakan waktu untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan, dan tidak menyediakan
terutama ketika mereka menutup telinga terhadap orang yang sedang mencari kebenaran, yang akan binasa. Mereka tidak berusaha memberitakan Injil bagi mereka. Apakah kita adalah orang yang sangat sensitif terhadap kebutuhan orang lain? Biasanya kan kita sangat sensitif terhadap kebutuhan kita sendiri, benar nggak? Orang nabung untuk dirinya sendiri dan masa depannya, benar nggak? Nggak ada orang nabung untuk orang lain. Ini sangat penting. Kerap kali saya lakukan, saya menabung untuk staf ini, staf ini, staf ini. Staf ini yang mau menikah, staf ini yang mau ada ini, staf ini yang orang tuanya sakit begini. Nabung untuk mereka. Itu tidak gampang. Banyak hidup kita itu kan seringkali tidak puas, tamak, dan mau dipuaskan dengan pelayanan untuk diri sendiri. Tapi bagaimana kita bisa punya kepekaan terhadap pergumulan orang lain? Ketajaman merekam kebutuhan-kebutuhan itu. Yang keempat, bila tujuan mereka adalah membesarkan nama dan usaha keluarga mereka sendiri, dan ini implikasi memegahkan diri. Ini orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Poin yang kelima, karakteristik ini. Ketika mereka mencari keselamatan mereka sendiri dan mementingkan diri sendiri dan bukan lahir dari keinginan untuk memuliakan Allah. Banyak orang mementingkan diri sendiri bahkan dalam lingkungan pelayanan, gereja, dan sebagainya. Dan tujuan utama mereka supaya dipandang sebagai orang yang hebat, ya, pahlawan kesialan, tanpa mereka sadari bahwa mereka memamerkan benda-benda dan kemampuan mereka sendiri dan bukan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Perhatikan di sini yang mereka layani. Ini prinsip hidup. Mereka mencari dan memeluk agama, kalau kita lihat, hanya karena mereka ingin melarikan diri dari murka Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan di surga nantinya, ya. Dan bukan karena mengasihi dan menyatakan rasa syukurnya kepada Sang Penebus, bukan itu, ya. Atau berkeinginan untuk memuliakan Sang Penebus, bukan juga. Tetapi mereka justru berusaha untuk membangun gereja, tapi demi kepentingan mereka sendiri, demi kelompoknya. Dan semua kegiatan yang mereka lakukan dihabiskan untuk kepentingan ini. Ini karakteristik ini, tanpa ada keinginan untuk memuliakan juru selamat. Ini sangat penting, ya, untuk kita hayati. Mereka tidak pernah berlatih untuk menyangkal diri. Kesulitan menjadi ajang untuk peluapan kemarahannya. Penderitaan menjadi bentuk kesempatan protes kepada Tuhan. Ini karakteristik Allah. Dia bukan belajar untuk punya sikap yang mau diproses oleh Tuhan di dalam kerendahan, tidak. Kalimat berikutnya, tetapi bagi dia besar, bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Untuk hidup dengan dia berarti melawan hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Hidup untuk mencari penekanan, memiliki kesadaran, dan sebagainya. Semua waktu bakat kita, semua kekuatan, semua energi kita, intelek kita, tubuh kita, semua keterampilan, semua kerja keras kita, ya, semuanya sudah. Jika kita memiliki bakat yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain, semua itu sudah diperuntukkan, ya, betul-betul bagi Tuhan. Kita bisa hidup dengan Dia, tetapi belum tentu kita bisa hidup untuk Dia. Hidup dengan Kristus adalah hidup yang disertai, hidup yang diberkati, hidup yang dipelihara. Tetapi hidup untuk Tuhan adalah hidup yang penuh penyangkalan diri. Orang tidak mau. Hidup yang harus membayar harga banyak, orang tidak mau. Terlalu sulit ini.
Saudara, sikap kita ini sebenarnya tidak fair dengan Tuhan. Kita terhilang binasa. Di dalam besar limpah anugerahnya kita ditemukan, diselamatkan. Seharusnya kan kita hidup di dalam rel kebenarannya dan tujuan-tujuan yang dia mau, dan fokus-fokus yang dia mau. Tetapi kita mau penyertaannya, tetapi kita tidak mau untuk dia. Kita mau kehadirannya, tetapi kita tidak mau menyangkal diri. Ini kan satu paradoks yang selalu menjadi bagian hidup kita. Seharusnya kan tidak demikian. Kalau kita mau penyertaannya, saudara, kita mau penyangkalan diri yang ada dalam diri kita, supaya kita makin bisa menikmati lebih jauh. Kehadiran kuasanya mempengaruhi hidup kita. Ya, kita seringkali tidak berjumpa dengan pengaruh kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizatnya, karena kita tidak mau hidup untuk Dia. Kita mau hidup dengan Dia. Mau hanya kehadiran penyertaan berkatnya, tetapi tidak mau penyangkalan dirinya. Terlalu repot ya. Terlalu banyak harga harus dibayar. Saudara, mari kita lihat lebih jauh. Seorang pelayan, seorang budak tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tuannya. Dirinya, waktunya, tubuhnya, bakatnya, kemampuannya, bekerja, melayan, tidak dianggap sebagai miliknya sendiri. Tidak. Dia dinilai tidak mampu memiliki properti. Karena jika bukan tuannya yang memberikan padanya. Ini penting sekali, saudara, bahwa kita ini bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya, saudara. Kemampuan untuk melakukan semuanya itu bukan milik kita. Kita bisa memberikan persembahan, itu pun uang bukan milik kita, itu punya Tuhan. Pada waktu kita menyediakan waktu itu bukan milik kita, itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Tapi itu pun kita tidak punya waktu yang tekun untuk mengisinya. Saudara perhatikan, seolah-olah kita ini yang memilikinya. Bukan, kita ini budak. Tuhan yang punya, saudara. Itu harus dikembalikan kepada Dia dalam segala otoritasnya, dan kita hanya pelaku ketaatan di dalamnya. Gak ada yang lain. Tapi bukankah setiap hari kita ini seperti Tuhan untuk diri kita sendiri, seolah-olah itu menjadi milik kita, benar kan? Profesi itu milik kita, rumah itu milik kita, uang itu milik kita, semuanya seolah-olah milik kita. Kita lupa. Kalau itu memang milikmu, kau mati kau bawa. Kau mati gak bawa, benar gak? Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Buanglah perilaku Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Mari kita mengenakan perilaku hamba di dalam hidup kita. Kita ini hamba. Kalaupun kita memiliki keterampilan, semua demi kepentingan majikannya, tuannya, bukan? Jika seorang montir yang terampil atau bekerja dari sebuah perusahaan apapun, saudara, jika ia ramah, baik hati, lembut, dan setia, mampu dimanfaatkan semuanya itu secara maksimal, maka seluruhnya harus mendatangkan manfaat bagi majikannya. Tidak ada yang lain. Kalau kita punya otak yang hebat, hati yang murah hati, begitu rupa, kasih yang begitu limpah dan sebagainya, kelembutan dan sebagainya, semua untuk kepentingan Tuhan, bukan kita. Ya, seringkali kita memperagakan karakter-karakter gitu untuk kita, saudara. Bukan. Seorang montir pasti akan pergi kemana tuannya minta dia pergi. Seorang hamba itu juga begitu. Ya, dia tunduk melaksanakan tugas yang diberikan tuannya, menyangkal dirinya untuk tunduk pada kehendak tuannya. Ya, datang dan meletakkan kemampuannya, kerja keras, keterampilannya di kaki tuannya. Dia tidak datang dengan membusungkan dada, ini loh, aku sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Waduh, saudara, kita itu tuan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak menempatkan diri kita betul-betul sebagai budak di dalam hidup. Mentalitas Tuhan ini harus dijauhkan kalau kita mau berfokus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Hanya orang yang punya mentalitas hamba
bisa mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan fokus hidupnya untuk Tuhan. Dan memang hidup untuk Dia, bukan hanya dengan Dia saja. Seperti budak yang sudah dibeli berdasarkan hukum manusia, orang Kristen sudah dibeli oleh anak Allah melalui penebusan Kristus. Dia sekarang Kristus menjadi Tuan, menjadi majikan kita. Dia memiliki hak terhadap semua hidup kita, milik kita. Seolah-olah itu, padahal itu semua keberadaan kita adalah milik Dia. Kalau kita tidak dikasih kesehatan, kita tidak diberikan kesempatan hidup lagi, kita tidak bisa mendatangkan rezeki yang kita kerjakan, benar nggak? Nggak bisa lagi. Tapi seolah-olah uang yang kita kumpulkan itu karena kerja keras saya, karena keringat saya, karena usaha saya. Bukan, itu karena Tuhan. Saudara, mari kita kembali ya, memposisikan hidup yang benar. Kalimat berikutnya dikatakan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini ditegaskan kembali oleh Paulus, saudara. Dua alasan mengapa orang Kristen wajib untuk hidup bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus. Yang pertama, karena adanya fakta bahwa Kristus telah mati untuk dia dan untuk semua umatnya. Ini fakta, ya. Dampak kematian Kristus ini, saudara, untuk kita sama seperti proses pembelian. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu dikatakan oleh 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Itu kan sampai dibuat satu syair lagu, bukan saudara? Ini fakta. Mengapa kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup yang berfokuskan kepada Kristus. Karena kita sudah sungguh-sungguh ditebus, sudah dibeli oleh Kristus. Saudara, berita ini adalah berita yang sangat kita kenal, tetapi belum tentu kita maknai dan kita hidupi berita ini. Karena berita ini punya implikasi, saudara. Kalau kau menyadari bahwa hidupmu sudah dibeli oleh Kristus, maka kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri. Yang kau miliki ini bukan milikmu, milik Tuhan. Anak itu milik Tuhan. Tuhan mau ambil kapan saja, itu hak Tuhan. Berkat-berkat yang lain itu milik Tuhan. Kesehatan itu milik Tuhan. Tuhan mau ambil kapan saja bisa. Kurang apa Ayub itu dalam kesalehannya, bukan? Yang memberikan penilaian saleh itu Tuhan, bukan manusia. Tetapi kita lihat, saudara, dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan kekayaannya, dia harus kehilangan kesehatannya, dan punya istri yang tidak membangun hidupnya, bukan? Di tengah-tengah krisis. Tetapi apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Saudara, orang yang hidup untuk dirinya sendiri, pada waktu satu persatu dia diambil, yang ada di dalam dirinya, hatinya, luapan kemarahan, kebencian, sakit hati, akar pahit di dalam hidupnya. Karena gak terima, karena seolah-olah itu menjadi hak dia, milik dia. Kalau dia bisa pegang erat. Tuhan yang punya. Anak-anak kita itu milik Tuhan. Kita nggak tahu 1-2 hari lagi, 1-2 minggu, 1-2 tahun Tuhan mau panggil pulang, bisa. Kita biar protes bagaimanapun nggak bisa mengubah rencana Allah itu, kan? Malah kita kehilangan damai sejahtera. Nggak bisa. Suami istri kita, saudara perhatikan, itu bukan milik kita, milik Tuhan. Keluarga itu milik Tuhan, kembalikan untuk Tuhan. Bawa seisi keluarga untuk Tuhan, saudara. Karena itu milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa, bukan untuk kita, bukan milik kita. Implikasi yang kedua, saudara, Ia telah bangkit dari kematian. Fakta ini menunjukkan bahwa kita memiliki harapan adanya kehidupan kekal. Dan kebangkitan dari antara orang mati, kalau kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 25, itu pengharapan yang luar biasa. Hal ini dapat terjadi karena fakta bahwa Ia bangkit dari kematian dan naik ke surga, ya. Karena Dia telah membawa pada kehidupan keabadian, kepada terang.
Perhatikan di sini. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Kristus sudah mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Mati untuk menyelesaikan seluruh tuntutan dosa. Bangkit untuk memberikan pengharapan yang binasa itu ke dalam kehidupan. Dua fakta itu, saudara, yang seharusnya kita sadar betul bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah. Kenapa kita kotori hidup kita, saudara? Kenapa kita rusak sendiri hidup kita? Kenapa kita ini merasa menjadi tuan untuk diri kita sendiri? Tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan di dalam hidup ini. Ini sesuatu hal yang sangat ironis, saudara. Saya harus mengatakan ini sesuatu yang sangat ironis. Tapi yang ironis ini menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari, bukan? Mari kita lihat berikutnya. Paulus kemudian berbicara. Dia yakin pencobaan-pencobaan yang dia alami bukan mendatangkan keburukan baginya. Ayat 16-17. Dia memulai tadi di dalam ayat 1. Kemarin kita baca pasal 4. Kami tidak tawar hati. Saudara, adalah kesaksian keyakinan Paulus. Di dalam ayat 16 dia mengatakan juga, apa masalahnya jika manusia lahiriah atau manusia ya semakin merosot atau manusia batinnya yang mengalami pembaharuan rohani ya yang terus menerus ya dari hari ke hari ini. Paulus tidak menunjukkan bahwa tubuh jasmani tidak penting atau kita boleh mengabaikan kebutuhannya. Tidak, saudara. Bukan itu. Karena tubuh kita adalah bait Allah ditegaskan oleh Paulus ya berkali-kali ini. Maka kita harus merawatnya. Walau kita tidak dapat mengendalikan kerusakan tubuh secara alami sebagai manusia, nggak bisa, saudara. Ya. Ketika kita mempelajari semua penderitaan fisik yang dialami oleh Paulus, maka kita dapat memahami mengapa dia menulis seperti ini. Waktu saya ketemu dengan Encim kemarin, saudara yang saya ceritakan 85 tahun, 85-86 tahun yang umurnya, ya yang anaknya 20 itu. Dia mengeluh sana sini dan sebagainya. Saya bilang, ya memang sudah tua. Masa sih loh, umur 85 tahun masih nyangkal. 85 tahun loh masih nyangkal. Saya bilang sudah tua, masa sih loh. Saya bilang, waduh, orang ini mau inkarnasi lagi ya. Yang memang begitu. Saya bilang, ya masih, ini di dalam jantung saya sudah dikasih baterai baru operasi ya, nggak tahu A3 atau A2 baterainya nggak tahu, sehingga nggak boleh dekat-dekat hal-hal yang sangat sensitif ya berkaitan dengan aliran listrik itu. Nggak tahu apakah itu nanti kayak robot itu saya kurang ngerti. Saya lihat dia banyak mengeluhkan ini secara alami begitu. Saya nengok tante saya kemudian diperiksa, waduh kondisinya ya sini struktur tulang di sini. Dia akan mengeluh sakit terus setelah difoto, di ronsen macam-macam ya, MRI dan sebagainya. Itu ternyata lengket. Ini biasanya ada rongga gitu, saudara, supaya kita kan nyaman ini. Tapi karena usia, saudara, usia lemah turun. Fungsi jantungnya setelah diperiksa kaget gitu. Wih, tinggal 35, ini 38% saja masih hidup loh, saudara. 38% aja masih hidup kira-kira gitu. Masih bisa menjalankan aktivitas yang lain selama ini ya. Terus saudara melihat bagian ya terjadi penyumbatan sana sini dan sebagainya, padahal makannya vegetarian, pol vegetariannya sejak muda sampai lansia, tapi banyak penyumbatan. Bingung nggak, saudara? Orang kan makan itu kan tujuannya sehat, benar nggak? Tapi tetap penyumbatan itu kan ada faktor usia, nggak bisa ditawar, saudara. Saya ceritakan, loh ini orang makannya disiplin banget loh. Sejak zaman bahula, Siti Nurbaya sampai zaman sekarang, makannya itu sukanya cuma sayur doang. Hidupnya sangat hemat. Kok penyumbatan? Bingung semua nggak? Di sini jangan putus asa yang ada yang vegetarian, saudara.
Bukan sia-sia, enggak. Dia nggak suka gorengan, nggak usah yang macam-macam begitu, sudah. Sukanya semua rebus gitu ya, dan sebagainya. Tetap penyumbatan. Apa saya nggak ngerti karena sayurnya nggak terkunyah dengan baik, itu nyumbat gitu. Gimana? Secara alami itu akan dengan sendirinya, saudara. Biar kita jaga dengan olahraga yang sebaik-baiknya. Kecepatan kita olahraga makin lama makin menurun. Maka tempat retreat ini nggak cocok untuk alumni, saudara. Saya perhatikan dari belakang. Aduh, saya bilang gini, orang-orang ini. Ya, sudah nafasnya itu 38%. Saudara, secara alami dengan sendirinya itu akan kita alami. Kita nggak bisa melawan, biar dengan vitamin apapun, saudara ya, minum susu kuda liar atau apa, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Saudara. Secara alami itu pasti akan terjadi. Ya, degradasi itu, saudara, kemerosotan itu pasti akan terjadi. Elastisitas fungsi-fungsi ini syaraf kita nggak bisa lagi. Maka itu kenapa sih orang yang udah lanjut itu jangan jatuh, bahaya itu, susah nyambungnya. Susah nyambungnya. Beda anak kecil, bener gak? Patah tulang tuh cepat balik, bener gak? Orang dewasa sulit. Perlu kesana kemari bawa anak, digendong tangannya. Kayak bawa anak kan. Susah. Saudara, itu secara alami akan terjadi dalam kita nggak bisa membendungnya. Paulus mengungkapkan itu, maka dia menuliskan, manusia lahiriah itu semakin merosot. Memang iya, tak terbendung itu, saudara. Ya, tidak bisa. Ya. Oh, dokter yang bisa mengobatin orang dia sendiri merosot kok kesehatannya, benar nggak? Ya. Dokter yang mengobati orang yang ahli jantung dia sendiri kena serangan jantung kok. Jadi mari kita perhatikan. Sebagai orang Kristen kita harus hidup sehari lepas sehari. Dan tidak seorang pun, tidak peduli seberapa kaya atau hebatnya dia, dapat hidup 2 hari saja yang diinginkan pada suatu waktu. Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan menyediakan bagi kita sehari demi sehari, seperti kita berdoa kepadanya dalam Lukas pasal 11 ayat 3 itu. Dan dia memberikan kekuatan kepada kita, ya, butuh yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan sehari demi sehari. Bukan seminggu ditarik ke depan, enggak. Setahun ditarik ke depan, ya enggak. Ya. Maka itu kan enggak boleh merisaukan hari depan itu, saudara. Hari depan itu nanti ada waktunya sendiri, saatnya sendiri, kekuatannya sendiri yang kita tanggung. Tapi kalau hari depan itu kita tarik sekarang, jadi khawatir kita. Padahal kekuatan untuk menanggung hari ini bukan untuk menanggung hari depan, benar nggak? Untuk hari ini. Ya salahnya sendiri kalau yang hari depan kita tarik sekarang, kita harus menanggung hari ini dan hari depan 2 sekaligus. Ya salahnya sendiri kalau khawatir terus. Kekhawatiran itu ada karena ketidakmampuan manusia memutuskan segala sesuatu, saudara, untuk masa depannya dalam kepastiannya, benar nggak? Kekhawatiran itu ada karena itu. Maka itu diminta hidup untuk Tuhan hari lepas hari itu, saudara. Ya, diri kita, keluarga kita dibawa hari lepas hari itu. Bagaimana hidup untuk Tuhan? Ya. Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan mencoba untuk menyimpan kasih karunia untuk keadaan darurat di masa depan. Nggak bisa. Belum tentu yang kita kumpulkan itu bisa untuk masa depan. Belum sampai masa depan udah habis kita. Kalau nggak dihabisin Tuhan. Nggak bisa. Apa yang kita bisa salurkan hari ini, salurkan. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah untuk Tuhan semua. Ini sesuatu hal yang sangat penting, prinsip ini, saudara. Ketika kita belajar untuk hidup sehari pada suatu waktu, saudara, ya, kita harus yakin pada pemeliharaan Tuhan pada waktu kita sedang menghadapi banyak tekanan dan kehidupan kita.
Kalau engkau menabung itu menjadi bagian untuk mengatasi engkau terhadap kekhawatiran hidupmu, sebenarnya engkau sudah mencerminkan kekhawatiran tabungan ini. Bukan berarti kita tidak boleh menabung, saudara. Menabung itu menjadi bagian tanggung jawab mengelola berkat-berkat Tuhan untuk hidup kita. Tetapi itu bisa bergeser maknanya menjadi bagian untuk jaminan masa depan kita. Untuk mengatasi kekhawatiran itu yang menjadi problem di dalam masalah rohani kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Tabungan itu bisa menggantikan Tuhan dalam pengharapannya di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau itu. Maka jangan heran orang-orang semacam itu dihabisin oleh Tuhan. Bisnisnya dibuat bangkrut, situasi keluarganya dibuat dikuras habis, supaya orang itu belajar yang dia sediakan tidak bisa menjamin masa depan dia. Yang bisa menjamin masa depan dia hanya Tuhan, bukan tabungan itu. Jadi bukan salah orang menabung, tetapi menjadi salah orang menabung kalau motivasinya menggantikan Tuhan di dalam pengharapannya. Hati-hati. Hati-hati di dalam hal ini. Ini sangat tipis. Jadi langkah demi langkah hidup ini sulit. Ya. Inci demi inci hidup ini adalah gerakan menuju kemenangan. Kita harus sadar bahwa hari lepas hari ada kekuatan yang Tuhan hadirkan. Bila kita hidup oleh iman dalam Kristus, kita akan mendapatkan perspektif yang benar tentang penderitaan. Jadi pada waktu kita menancapkan hidup kita dalam investasi kepada kepentingan Kristus, maka roda kehidupan kita mulai bergulir di dalam prinsip-prinsip iman semacam itu. Maka perspektif kita melihat penderitaan, kesulitan itu sangat berbeda. Karena tahu ada pengharapan di dalamnya, karena sadar ada jaminan yang Tuhan sediakan. Itu hanya bagian dari satu proses pendewasaan, proses melihat kemuliaan Allah di dalamnya. Tetapi kalau orang itu tidak punya perspektif semacam ini, itu akan menimbulkan kegalauan hidup yang membawa dia kepada satu rasa ketidakpuasan untuk marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Mengapa aku harus begini dan sebagainya? Coba perhatikan di dalam pergumulan Ayub yang sedemikian rupa, kelamnya dan gelapnya pergumulan hidup Paulus, si Ayub, dia tetap bisa punya perspektif iman di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Penembusku hidup. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan yang bisa dia harapkan dalam dunia ini. Dalam masa depan anaknya sudah tidak ada lagi, kekayaan tidak ada lagi, kesehatan tidak ada lagi, semuanya habis. Hanya Tuhan, iman yang dia miliki dan firman-Nya yang tetap tinggal di dalam dirinya. Di situ dia mengacu kepada pengharapan. Penebusku hidup. Ayub belum mengalami salib, tetapi dia bisa mengatakan penebusku hidup. Kita orang-orang yang mengalami kuasa salib itu belum tentu punya keyakinan seperti Ayub punya keyakinan. Di tengah-tengah krisis hidup kita yang menuju kepada puncak, belum tentu ada pernyataan iman yang begitu agung dari seorang Ayub, penebusku hidup. Itu menunjukkan bahwa penilaian Tuhan kepada Ayub selama ini memang dia hidup di dalam konteks fondasi iman yang benar. Yang berikutnya sudah kita lihat. Kita jangan salah memahami prinsip ini dan berpikir bahwa seorang Kristen dapat hidup dengan cara apapun yang dia sukai dan mengharapkan segala sesuatu akan berubah menjadi kemuliaan pada akhirnya. Paulus menulis tentang pencobaan ini, penderitaan yang ia alami dalam kehendak Allah karena dia melakukan pekerjaan Allah. Artinya kesetiaannya mengikut Tuhan tidak menjauhkan dia dari penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Bahkan makin dia setia ikut Tuhan, kesulitan dan penderitaan itu begitu akrabnya menjadi bagian hidup dia. Jangan gampang menerima tawaran dan pengajaran yang murahan yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat semuanya lancar. Tidak, Paulus ikut Tuhan apa kurang sungguh-sungguh. Penderitaan, kesulitan, dan semuanya itu menjadi sahabat hidup dia. Justru itu menjadi alat Tuhan yang makin memurnikan hidupnya. Menjadi alat Tuhan supaya Paulus bisa melihat kemuliaan Allah melaluinya.
menjadi alat Tuhan untuk melihat perendahan dirinya. Saudara, kita lihat keagungan. Saya pikir ini perspektif yang benar, saudara. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi kemuliaan dengan sangat cepat dan mudah. Itu dia lakukan. Kalau dia tidak mau lakukan, dia punya maksud di dalamnya, saudara. Ya. Tetapi dia tidak dapat mengubah dosa menjadi kemuliaan. Dosa harus diadili karena tidak ada kemuliaan dalam dosa. Dua Korintus pasal 4 ayat 16 ini sangat terkait dengan pasal 3 ayat 18. Karena kedua ayat tersebut terjadi jika terjadi pembaharuan rohani dari anak-anak Allah. Pada dasarnya sudah kita lihat, penderitaan tidak akan membuat kita lebih suci dari orang lain, kecuali kita berserah kepada Tuhan, berpaling kepada firman-Nya dan mempercayainya ketika mengalami penderitaan. Walau penderitaan itu dapat makin memperburuk kondisi kita. Kadang kita mendapati ada beberapa umat Tuhan yang menjadi makin kritis dan makin merasa pahit, bukan dari kemuliaan kepada kemuliaan pada waktu di dalam proses penderitaan itu. Maka dikatakan Paulus, kita membutuhkan roh iman seperti yang Paulus sebutkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Roh iman itu, pandangan iman itu. Di dalam proses kehidupan yang makin sulit, biarkan Tuhan dalam segala kedaulatannya menjalankan kehendaknya untuk hidup kita yang adalah hamba yang sudah mengalami penebusan itu. Maka kerelaan di proses Tuhan, lewat situasi, lewat lingkungan, lewat rekan, lewat keluarga, lewat apapun, Tuhan izinkan proses itu supaya kita makin matang. Kadang-kala proses itu sulit diterima. Kadang-kala proses itu sangat pahit. Kadang-kala proses itu membuat kita justru cepat untuk berputus asa. Proses itu membuat kita segera mungkin menyelesaikan panggilan ini. Kalau itu terjadi dan kita mengambil keputusan demikian, nggak ada roh iman di dalam diri kita. Artinya pandangan iman di dalam pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Mungkin teori tentang iman itu kita miliki, tetapi tidak nyata di dalam implementasi kehidupan kita. Tidak. Membutuhkan daya tahan yang cukup untuk bisa terus mengikut Dia dengan setia. Yang berikutnya, saudara, ayat 18-nya, dia yakin dunia yang tak kelihatan itu nyata. Tozer memberikan satu alasan yang sangat menarik, saudara, mengingatkan kita bahwa dunia yang tak kelihatan yang dijelaskan dalam Alkitab adalah satu-satunya dunia yang nyata. Kenapa itu menjadi godaan nyata? Karena kita menganggap itu masih belum nyata. Tapi kalau kita sudah menganggap itu nyata dalam perspektif iman kita, itu tidak menjadi daya tarik lagi bagi kita. Maka orang-orang tertarik dengan cara hidup materialisme dan sebagainya semacam itu, karena dia tidak melihat dunia yang sono itu nyata. Maka apa yang dikatakan Tozer ini benar. Pada waktu seseorang bisa melihat dalam perspektif iman itu sesuatu yang nyata, seluruh dunia ini tidak bisa menjadi daya tarik bagi dirinya. Maka pada waktu Yesus di dalam Matius pasal 4 ini dicobai, ditawarkan semuanya itu untuk menjadi milik Dia, Yesus tolak. Yesus tolak. Tapi kalau saudara baca Matius pasal 28, seluruh otoritas Bapaknya diberikan kepada Dia, dan Dia sekarang mengutus orang-orangnya. Perhatikan di sini. Yang ditawarkan oleh setan yang begitu hebatnya, tapi ditolak oleh Yesus. Yesus mendapatkan jauh lebih hebat dari Bapaknya dalam segala otoritasnya. Maka itu jangan mau dalam jebakan-jebakan setan menyeret kita, saudara. Mari kita melihat sungguh-sungguh bahwa salib itu begitu agungnya, salib itu begitu mulianya. Mari kita fokuskan hidup kita untuk itu. Apa yang kau mau cari dalam hidup ini? Engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan dipanggil pulang, benar nggak? Tapi sepertinya engkau terabaikan untuk memikirkan hal itu. Yang kau cari yang sementara,
dan kau buang semua kesempatan untuk investasi di dalam masa depanmu bersama Tuhan. Pada waktu kau di dalam krisis baru kau tahu bahwa kau salah investasi, tapi udah terlambat, nggak bisa lagi. Maka itu pada waktu krisis semacam itu orang minta umur panjang supaya dia menebus dan dia belajar itu investasi yang benar. Iya kalau Tuhan kasih, iya kan? Kalau Tuhan nggak kasih, tapi bisa jadi Tuhan kasih, kau salah investasi lagi, lebih parah lagi. Bisa jadi begitu. Mari kita kembali ke dalam perspektif yang benar seperti ini. Saudara, mari kita lihat para saksi-saksi iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki karena melihat yang tidak kelihatan. Itulah iman. Sesuatu yang sangat luar biasa mereka. Tentu setiap saudara, apalagi yang masih muda-muda, sudah masih punya impian begitu banyak, besar. Saya tidak tahu impian banyak besar itu untuk kepentingan siapa. Coba pikirkan. Apakah untuk Tuhan itu hanya menjadi satu tempelan? Sebenarnya di balik untuk Tuhan ada satu reputasi hidupnya yang terselip secara halus. Kalau digali di dalam keheningan yang paling hening, baru kau temukan ada sesuatu yang kurang tulus kepada Tuhan di balik seluruhnya. Coba kita renungkan, betulkah untuk Tuhan? Kenapa saya selalu mengingatkan dan mengatakan kepada teman-teman, doa lagi ya, doa lagi ya, doa lagi. Tujuannya apa? Supaya kita makin menemukan kejernihan hati kita, nurani kita untuk menangkap betul kehendak Tuhan itu di dalam ketulusan kita. Kita bisa menangkap dan mengerjakan kehendak Tuhan. Di dalamnya ada satu motif-motif tertentu yang bisa justru menjerumuskan hidup kita. Karena proses waktu itu yang akan menguji kemurnian. Engkau mencari dirimu sendiri, engkau mencari reputasimu sendiri, engkau mencari jati dirimu sendiri, atau mencari kemuliaan salib. Waktu yang akan menguji setiap kita. Saudara, sesuatu yang sangat penting diteguhkan kembali dalam pagi ini. Saya ingin mengajak kembali kepada kita untuk melihat, benarkah kita mau melakukan semuanya ini untuk apa yang Tuhan ingin mau kita kerjakan, kita lakukan. Saya berdoa saudara, supaya kita mengalami hal-hal yang begitu indah bersama Tuhan dalam keputusan-keputusan kita selama kita retreat di tempat ini. Ada kehendak Allah yang dibukakan, ada komitmen-komitmen baru yang dilahirkan dan diputuskan, ada fokus hidup kita yang dikembalikan, ada kerinduan yang paling dalam untuk menyadari diri bahwa kita bukan Tuhan, kita adalah hamba. Sehingga kita dengan leluasa menjadi alatnya untuk memberkati yang lain, dan hidup diri dan keluarga kita berfokus kepada Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan keluarga kita di dalam perspektif iman yang sama, di dalam roh iman yang sama. Sehingga pada akhirnya, kalaupun Tuhan sudah mengatakan sampai di sini, biarlah benih ini akan terus berkembang di dalam kehidupan orang-orang yang terkena dampak dalam hidup kita, yang melanjutkan dan mengembangbiakan lebih jauh, sehingga kerajaan Allah dan kemuliaannya menjadi bagian milik Allah. Hambanya hanya alat untuk memuliakan Tuannya, dan biarlah perspektif kita diperbaharui di dalam terang firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Masing-masing kita sungguh bertanya kepada Tuhan. Masing-masing kita membuka diri kepada Tuhan.
masing-masing kita dengan segala ketulusan minta Allah Roh Kudus terus menyelidiki dan menyelidiki lebih dalam kepada tujuan-tujuan kita, motif-motif kita, kehendak-kehendak kita di dalam, supaya sungguh kita didapati sangat jernih, sangat bersih. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan penglihatan ke depan dalam roh iman itu, dan bisa memusatkan perhatian kita kepada kepentingan dan kemuliaan salib itu, sehingga dunia ini dengan segala daya tariknya tidak menarik kita, karena ada yang jauh lebih mulia, walaupun belum nyata sekarang tetapi nyata dalam roh iman kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, ini diriku Tuhan, tolonglah aku menjadi hamba untuk diriku, menjadi hamba atas uangku, atas waktuku, karena tahu bahwa itu semua milik Engkau yang menjadi Tuanku. Aku hanya menjalankan dalam ketaatan kepadamu. Minta Bu Bambang untuk tutup di dalam doa.